Selamat malam kepada Pak dosen yang saya hormati, Pak Ari, sebagai dosen pengampu mata kuliah Fundamental Metodologi. Perkenalkan, nama saya Rekhal Mitchell Supamena dengan NIM 69202193, Prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satyawacana. Yang pertama-tama, saya mengucapkan banyak sekali puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasih-Nya. Saya boleh menyelesaikan penelitian ini dan juga di saat ini saya akan membawakan penelitian saya ke dalam video. Selamat menonton. Topik penelitian yang saya bawakan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Fundamental of Research Methodology yaitu adalah perancangan video untuk potret pluralisme dan intoleransi di era milenial. Yang akan dibahas dalam video kali ini yang pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah. Yang kedua adalah metode yang berisikan metode yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga adalah hasil, yaitu hasil dari metode yang digunakan. Yang keempat adalah pembahasan, yaitu pembahasan terkait materi penelitian. Dan yang kelima adalah kesimpulan yang dapat diambil terkait penelitian. Poin yang pertama adalah pendahuluan. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman. Keberagaman ini merupakan warisan secara turun-temurun hingga di era milenial. Pada situasi dan kondisi saat ini, negara Indonesia memiliki penduduk yang pluralistik dari berbagai suku, bangsa, agama, dan lain-lain tentunya. Sangat dibutuhkan untuk memupuk sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain untuk menumbuhkan kehidupan yang lebih baik. Dari Dede Dohiyah tahun 2022. Bibit toleransi kaum muda seperti dikemukakan para psikolog sosial dan ilmuwan sosial sekurang-kurangnya disebabkan karena 4 hal utama. Pertama, kesehatan mental anak yang belum matang sehingga mudah dipengaruhi. Kedua, kekecewaan pada negaranya sendiri sehingga memicu kebencian kepada suatu oknum atau agama. Ketiga, persoalan ketimpangan ekonomi. Dan yang keempat, masalah pemahaman teks keagamaan. Menurut Zuli Qodir, melalui penelitiannya mengenai kaum muda, intoleransi, dan radikalisme agama. Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh tindakan intoleransi ini kemudian menyebabkan korban hidup dalam trauma, ketakutan, tertekan, gelisah, dan lain-lain, serta juga menumbuhkan perpecahan di mana-mana. Sikap intoleransi masih dianggap sepele dan bahkan dijadikan candaan oleh berbagai kalangan. Zaman dari masa ke masa mengalami perkembangan. Begitu pula generasi muda negara Indonesia yang terkenal memiliki berbagai macam keberagaman, mempunyai pola pikir yang berkembang dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, diperlukan arahan yang baik dari instansi manapun. Poin kedua adalah metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, wawancara dosen UKSW. Wawancara yang dilakukan narasumbernya adalah salah satu dosen UKSW pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Yang kedua, data kuesioner. Pengumpulan data berdasarkan kuesioner yang disebarkan. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara yang dilakukan, narasumber diberikan sekitar 6 pertanyaan terkait penelitian yang dilakukan. Pertanyaannya dan jawabannya antara lain sebagai berikut. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang realita intoleransi di Indonesia yang sangat plural saat ini? Jawaban narasumber, kalau dalam bingkai NKRI haruslah disadari bahwa hidup di dalam keberagaman dan heterogenitas masyarakat Indonesia sangat tinggi. Perlu disadari oleh masing-masing individu bahwa masyarakat Indonesia hidup berdampingan sehingga tindakan intoleransi dapat diatasi oleh mereka sendiri. Contohnya, dalam kelas kewarganegaraan, apabila seseorang membedakan dan mendiskriminasi, dari situlah terlihat perilaku intoleran muncul. Oleh sebab itu, dalam kelas kewarganegaraan yang narasumber ampuh, yang selalu ditanami kepada mahasiswa adalah dengan saling menghargai dan menghormati antar sesama, agar menghindari perilaku intoleran yang berbahaya dan dapat memicu konflik. Saudara-saudara kita yang rambutnya keriting, matanya sipit, memakai kerudung, dan lain-lain adalah satu bingkai dalam kehidupan NKRI. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Bapak tentang kehidupan kampus yang mahasiswanya berasal dari berbagai suku dengan budaya yang beragam? Maka itu KSW disebut sebagai Indonesia Mini. Jawaban narasumber, sudah seharusnya mahasiswa bangga karena belajar di UKSW.
Berbicara tentang keindonesiaan saja, sudah berbicara tentang UKSW yang merupakan Indonesia Mini. Perbedaan suku, bangsa, budaya, dan lain-lain dapat dilihat bahkan saat pembelajaran daring sekalipun. Banyak yang akan didapatkan, misalnya budaya, suku, bahasa dari berbagai tempat atau daerah dapat dipelajari saat kita menjadi mahasiswa di UKSW. Secara tidak langsung, saat lulus dan terjun di masyarakat, apa yang sebelumnya dipelajari di UKSW terimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, seorang mahasiswa yang berasal dari Ambon ditempatkan di antara masyarakat suku Batak. Dia tidak kebingungan lagi karena ia merupakan lulusan UKSW yang dikenal sebagai Indonesia Mini. Pertanyaan yang ketiga, jika terjadi radikalisme akibat sikap intoleransi di Indonesia dan negara-negara lain, apakah mempengaruhi kehidupan berkampus? Jika iya, apakah indikatornya dan bagaimana peran kampus untuk menetralisir kondisi kampus? Jika tidak, apakah kampus tetap berinisiatif menyikapi kondisi yang ada dengan melakukan aksi nyata berupa provokasi damai? Jawaban narasumber, kampus harus menjadi pusat suara-suara yang memberikan hal-hal baik. Misalnya, ada radikalisme di beberapa tempat dan ingin masuk ke dalam kampus. Kampuslah yang akan menjadi pusat dan counter akan radikalisme tersebut. Oleh sebab itu, kampus Indonesia Mini harus bisa menunjukkan bahwa radikalisme akan merusak bangsa sehingga masyarakat tercerah. Pertanyaan keempat, bagaimana merancang muatan materi kuliah yang berdampak signifikan dan positif terhadap sikap toleransi mahasiswa? Jawaban narasumber, mahasiswa diberitahu bahwa belajar kewarganegaraan bukan hanya di tingkat perkuliahan saja, akan tetapi juga sudah dari dasar. Yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana para mahasiswa secara sadar mengambil mata kuliah kewarganegaraan dan dapat mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang perlu dijaga adalah dengan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Pertanyaan kelima, bagaimana cara Bapak menilai keberhasilan materi kuliah terhadap pembentukan sikap toleransi mahasiswa? Jawaban narasumber, pertama, secara normatif dapat dilihat bagaimana mereka menggambarkan dan menjelaskan mengenai sebuah kasus yang telah diberikan sebelumnya dan dibuat menjadi poster atau video, sehingga dapat dilihat dari gambaran yang dituangkan kemudian dapat dinilai. Terkait harapan mengenai materi yang diberikan adalah materi tersebut dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa pada kelas kewarganegaraan sering sekali ditanamkan mengenai sikap saling menghargai dan tidak membeda-bedakan bahkan dari tingkat yang paling kecil sekalipun. Masing-masing individu yang mampu menghargai dan menghormati hal tersebut akan menjadi modal sosial. Pertanyaan keenam, apakah saran Bapak terhadap mahasiswa khususnya di Prodi Desain Komunikasi Visual dalam mendukung program pembentukan sikap toleransi berkampus? Jawaban narasumber, perlu teman-teman dari DKV membuat video pendek, poster, dan lain-lain berdasarkan satu tema besar yang mendukung, mendorong, dan menjaga keutuhan NKRI. Kemudian ada gambaran yang mendeskripsikan intoleransi, radikalisme, dan lain-lain, sehingga dapat mengkomunikasikan sesuatu melalui karya-karyanya dan pesan dan kesan tersampaikan kepada mereka yang melihat. Yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner yang disebarkan melalui Google Form memperoleh responden sebanyak 6 orang yang dapat dipakai sebagai data dalam penelitian ini. Kuesioner berdasarkan data yang diperoleh melalui Google Form telah dimasukkan ke dalam tabel dan dianalisis sesuai data yang tercantum pada tabel. Kemudian dari hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Para responden merupakan generasi milenial yang berumur antara 18 hingga 21 tahun dan mengetahui betul tindakan intoleransi sebagai tindakan yang menolak atau tidak menerima perbedaan. Para responden menerima informasi mengenai tindakan intoleransi melalui berita dan internet. Para responden yang menerima tindakan intoleransi dari teman dan lingkungan sekitar mereka, hal itu berupa candaan dan juga penolakan pergaulan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Google Form, setidaknya 83,3% yang merasa mereka mungkin melakukan tindakan intoleransi. Lingkungan tempat para responden tinggal merupakan lingkungan yang tepat di mana orang-orang di sekitar mereka memiliki sikap yang tenggang rasa atau toleransi antar sesama. 66,7% responden tidak setuju dengan tindakan intoleransi yang dijadikan sebagai candaan dan 83,3% responden menurut mereka tindakan intoleransi perlu diatasi terkhususnya pada generasi milenial sebagai generasi penerus bangsa.
Yang ketiga adalah pembahasan. Yang pertama, pluralisme. Sebuah pemahaman yang menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat dan memperbolehkan atau menerima perbedaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Menurut Muhammad Sofan tahun 2011, pluralisme sebagai sebuah upaya yang dilakukan untuk membangun sifat teologis dan sosial. Pengertian pluralisme ini secara nyata membangun kesadaran kepada masyarakat bahwa manusia hidup dalam keanekaragaman. Hal ini dikarenakan pluralisme sendiri mengandung konsep teologis dan sosiologis. Bhinneka Tunggal Ika dan pluralisme. Keterkaitan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan pluralisme merupakan sebuah fakta atau kenyataan yang tidak bisa dihindari maupun ditolak. Yang kedua adalah bahaya intoleransi. Jika pluralisme merupakan kesadaran dan pandangan hidup yang menerima keanekaragaman dan toleransi merupakan sikap yang menerima dan menghargai perbedaan tersebut, maka sikap intoleransi inilah yang akan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dilansir dari liputan6.com, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, menilai semua kegiatan radikalisme yang kemudian mengarah ke ekstremisme lalu berbentuk terorisme selalu diawali dengan sikap intoleransi. Dia menuturkan intoleransi dan radikalisme itu bukan irisan yang berbeda, tetapi keduanya saling menopang. Intoleransi itulah yang membentuk radikalisme. Kalau sudah membentuk radikalisme, terbentuk ekstremisme. Kalau ekstremisme yang terbentuk, kemudian terbentuklah terorisme. Pada tataran terakhir nantinya, inilah yang harus kita pahami lebih dulu, kata Islah Bahrawi pada tahun 2022. Tindakan intoleransi meskipun bagi beberapa orang hanyalah hal yang dianggap sepele, akan tetapi nyatanya tindakan ini menimbulkan masalah dan kerugian yang sangat besar. Bahkan dapat memicu korban jiwa atas terjadinya tindakan tersebut. Dampak berkelanjutan dari tindakan intoleransi ini adalah korban yang hidup dalam trauma, ketakutan, tertekan, dan lain-lain, serta menimbulkan perpecahan di mana-mana. Intoleransi di era milenial. Zaman dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Begitu pula dengan generasi milenial yang pola pikirnya berkembang mengikuti zaman, sehingga pola pikir mereka cenderung masih labil dan berubah-ubah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, intoleransi dapat memicu terjadinya radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan generasi milenial mereka dapat menjadi pelaku tindakan intoleransi itu sendiri. Hal ini dikarenakan emosi mereka yang masih labil dan pola pikir mereka yang berubah-ubah. Sangat mudah untuk dipengaruhi oleh seseorang atau kelompok tertentu, atau bahkan mereka salah mengartikan sesuatu yang pada akhirnya akan memicu kebencian dalam diri mereka sendiri. Yang keempat adalah langkah mengatasi intoleransi. Tindakan intoleransi merupakan sebuah ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, intoleransi perlu untuk diatasi hingga sampai ke akarnya. Demi menjaga kesejahteraan masyarakat, langkah ini dapat dimulai dari generasi milenial yang menjadi generasi penerus bangsa. Jika dilihat berdasarkan buku Pluralisme, Konflik dan Perdamaian tahun 2002 oleh Elga Sarapung, beberapa cara menghindari sikap intoleransi adalah sebagai berikut. Tidak memasakkan kehendak diri sendiri kepada orang lain, peduli terhadap lingkungan sekitar, tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik, tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan maupun budaya tertentu, tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk mencapai tujuan tertentu, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada keuntungan orang banyak. Dikutip dari merdeka.com, 2 langkah atau kebijakan yang harus kita ambil untuk mengatasi intoleransi dan menutup ruang hidupnya. Pertama, dan terpenting ialah menyegarkan kembali dalam jiwa masyarakat kita, khususnya generasi muda, tentang betapa luhur perjuangan maupun cita-cita kemerdekaan bangsa kita. Kedua, ialah menyadarkan segenap lapisan masyarakat kita akan hakikat bangsa dan demokrasi sebagai yang niscaya tegak dan berkiprah di dalam keberagaman dan niscaya terjalin dalam suatu hubungan simbiosis. Education is one of the best ways to prevent intolerance by revealing similarities between people and spreading a healthy respect for differences. Ya, pendidikan adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah intoleransi dengan menyingkapkan persamaan di antara
orang-orang dan menyebarkan rasa menghormati yang sehat terhadap perbedaan. Zaman dari masa ke masa mengalami perkembangan. Begitu pula generasi muda negara Indonesia yang terkenal memiliki berbagai macam keberagaman, mempunyai pola pikir yang akan berkembang dari waktu ke waktu, dan oleh sebab itu diperlukan arahan yang baik dari instansi manapun, entah itu universitas, bahkan dari keluarga yang sebagai pendidikan pertama dan utama. Sebab dari situlah perilaku dan pola pikir mereka dibentuk. Dengan demikian, intoleransi ke depannya dapat diatasi dengan kehadiran generasi muda penerus bangsa yang beragam dan memegang teguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya Universitas Kristen Satya Wacana yang dikenal sebagai kampus Indonesia Mini karena berbagai sisivitas akademiknya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, datang dan bersama-sama menuntut ilmu, hidup rukun dan harmoni di dalam kebersamaan tanpa memandang perbedaan suku, ras, budaya, agama, dan lain-lain. Sehingga dapat terwujudnya sikap toleransi antar sesama oleh generasi milenial. Yang terakhir adalah kesimpulan. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman ras, suku, budaya, agama, dan lain-lain. Keberagaman inilah merupakan warisan secara turun-temurun hingga sampai kepada era milenial. Bersatu dalam keberagaman, masyarakat haruslah menciptakan hubungan yang harmonis dan menjadikan NKRI sebagai rumah besar. Namun, dalam keberlangsungan hidup masyarakat terdapat sikap intoleransi yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut. Salah satu langkah yang harus diambil untuk mengatasi tindakan intoleransi terkhususnya pada generasi milenial adalah yaitu dengan pendidikan, yang merupakan salah satu jalan terbaik untuk mencegah tindakan intoleransi ini. Bahkan hingga beranjak remaja pun generasi muda tetap membutuhkan arahan dalam berpikir dengan menanamkan toleransi dan memegang teguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kedepannya tindakan intoleransi dapat diatasi dengan hadirnya generasi muda. Contohnya Universitas Kristen Satya Wacana yang dikenal sebagai kampus Indonesia Mini dikarenakan sivitas akademiknya berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Seperti pada wawancara yang telah dilakukan dalam mendukung penelitian ini, mahasiswa UKSW ditanamkan rasa menghargai dan menghormati satu sama lain, dan juga mahasiswa UKSW belajar bersama-sama, belajar menuntut ilmu di dalam keberagaman. Ya, sekian video yang saya bawakan mengenai materi penelitian saya. Kiranya dengan ditontonnya video ini dapat menambah wawasan mengenai pluralisme dan intoleransi di era milenial. Sekian dari saya, sekian dan terima kasih.